Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inginkan lanjutkan cerita Kinchen-nya. Oke, seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like, karena tekan tombol like itu gratis. Oke, teman-teman, sobat subter semuanya, kita lanjutkan saja cerita Kinchen-nya. Bab 4669 sampai bab 4670. Lihat Zhong Souxiang muncul. Ekspresi Kinchen berubah drastis. Apakah kamu tidak terluka? Saat ini, napas Zhong Souxiang panjang dan tebal, dan wajahnya kemerahan dan montok. Bagaimana dia bisa terlihat setengah terluka? Zhong Souxiang sangat menikmati ekspresi panik Kinchen. Sebelum memastikan bahwa Kinchen mati di jurang, dia dengan ini menjaganya selama 7 hari. Tanpa diduga, Kinchen benar-benar kehabisan jurang. Selain itu, begitu muncul, itu menjadi masalah besar. Membunuh Jing Ji Ubai, komandan klan Tuntian. Ketika dia tahu bahwa Jing Ji Ubai telah mati di tangan Kinchen, Zhong Souxiang merasa itu konyol. Bagaimana mungkin? Sebagai komandan klan Haoyu, dengan harga mahal yang dibayar oleh para tetua klan Haoyu, mereka tidak dapat membunuh si pembunuh. Zhong Souxiang berada di bawah tekanan luar biasa akhir-akhir ini. Nyonya Chen dari klan Haoyu telah mengeluarkan perintah besi bahwa dia harus membunuh Kinchen. Kalau tidak, Kinchen tidak akan bisa kembali ke klan Haoyu jika dia tidak mati. Untuk tujuan ini, dia membuat strategi memancing. Saya pikir untuk karakter yang luar biasa seperti Kinchen, saya harus bertindak sedikit untuk mendapatkan ikan yang terpancing. Tak disangka, ikan itu terpancing tanpa banyak usaha. Terima kasih, aku baik-baik saja. Zhong Souxiang dikelilingi oleh badai kehancuran. Ngarai di bawah berguncang hebat, runtuh, dan langsung dipenuhi kerikil. Kamu sangat berbahaya, Kinchen memarahi dengan marah. Zhong Souxiang tertawa terbahak-bahak. Berbahaya, ini disebut kebijaksanaan. Aku tidak menyangka jurang maut tidak akan bisa menguburmu. Hari ini, aku tidak akan pernah menahanmu. Mata Zhong Souxiang meledak dengan niat membunuh. Tepat ketika dia hendak bergerak, tiba-tiba, firasat bahaya, seperti tusukan jarum, membuat seluruh tubuhnya tegang. Sebagai veteran berpengalaman di medan perang, Zhong Souxiang bahkan tidak memikirkannya, dan segera mundur dengan cepat. Wos, cahaya pedang yang sangat tajam menembus kehampaan dan mendarat di posisi asli Zhong Souxiang, memperlihatkan lubang hitam di kehampaan. Kulit Zhong Souxiang berubah. Melihat sosok di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Kinchen, kamu bilang aku berbahaya. Yang muncul saat ini adalah Su Yuelong yang memegang pedang tajam. Kepanikan di wajah Kinchen tersapu, dan berubah menjadi senyum tipis. Seperti yang Anda katakan, itu disebut kebijaksanaan. Su Yuelong terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Zhong Souxiang. Keduanya menguasai sumber kehancuran, dan mereka berdua adalah orang suci tengah dari peringkat keempat. Namun, Ran Zhaosu, yang merupakan orang bijak tingkat 5 Su Yuelong, tidak takut, dan dia sepenuhnya yakin untuk berurusan dengan Zhong Souxiang. Wos, cahaya pedang menyebar melintasi langit dan bumi, dan Su Yuelong menebas Zhong Souxiang dengan pedangnya. Seperti petir dari biru, dengan keras, Zhong Souxiang dipukul mundur oleh pedang Su Yuelong. Hahaha, tiba-tiba, Zhong Souxiang tertawa terbahak-bahak tanpa alasan. Su Yuelong mengerutkan kening. Gila, pada saat ini, Zhong Souxiang sangat berbahaya sehingga dia masih bisa tertawa. Kinchen, kamu bisa menghitung, tapi kamu masih salah. Tawa Zhong Souxiang bergema di dunia, mata Kinchen tiba-tiba membeku. Bahaya yang sangat kuat membuat kulit kepalanya meledak. Di gunung liar tidak jauh dari sana, sesosok muncul di sana di beberapa titik. Matahari bersinar terang saat itu, tapi ketika dia berdiri di sana, itu jauh lebih kuat dari cahaya yang dipancarkan matahari. Bai Yugu, Kinchen mengerutkan kening. Fluktuasi kekuatan suci yang dipancarkan oleh orang ini tidak jauh lebih lemah dari Zhong Souxiang. Jadi dia pasti orang suci menengah tingkat 4. Ekspresi Su Yuelong berubah drastis, dan dia memarahi dengan marah. Untuk berurusan dengan orang bijak kecil, kamu benar-benar memanggil Bai Yugu ke sini?
Zhong Souxiang tertawa, tidak menyangka, situasi sebenarnya adalah dia awalnya setuju dengan Bai Yugu untuk membahas berurusan dengan Qin Chen bersama hari ini. Lagi pula, sebagai komandan klan Haoyu, Bai Yugu juga menghadapi tekanan dari dalam klan. Tanpa diduga, Qin Chen kebetulan muncul. Awalnya, Zhong Souxiang tidak merasa Bai Yugu perlu mengambil tindakan. Namun, ketika Qin Chen membawa Su Yuelong, dia tidak memiliki keterampilan untuk memisahkan dirinya. Jadi untuk membunuh Qin Chen, dia secara alami membutuhkan Bai Yugu untuk melakukannya. Wos, melihat Bai Yugu, Qin Chen berbalik dan lari tanpa ragu. Su Yuelong sedang terburu-buru dan berkata dengan dingin, "Mengapa kamu lari? Bagaimana aku bisa melindungimu jika kamu melarikan diri?" Meskipun dia tidak melihat Qin Chen dengan benar, tetapi pada saat kritis, dia masih tidak akan mengabaikan Qin Chen. Melihat Bai Yugu muncul, rencana Su Yuelong telah berubah dari membunuh Zhong Souxiang menjadi melakukan pelayanan yang berjasa, menjadi melindungi Qin Chen dan mundur. Akibatnya, Qin Chen berbalik dan melarikan diri, yang membuat Su Yuelong agak bingung. Baru saja akan menyusul Qin Chen, seperti yang diharapkan, Zhong Souxiang menjeratnya seperti permen coklat. Raja Suzan, jangan khawatir tentang itu, Qin Chen tidak dapat bertahan hari ini. Zhong Souxiang mengganggu Su Yuelong sampai mati. Su Yuelong mengira Qin Chen akan lari kembali setelah mendengar peringatannya. Tapi itu menghilang setelah melihatnya. Otak apa? Wajah Su Yuelong menjadi sangat jelek. Ketika Zhong Souxiang melihat Bai Yugu mengejar Qin Chen, dia merasa bahwa sebuah batu besar di hatinya akhirnya turun. Akhirnya, momok ini teratasi. Jika tidak, bahkan klan Haoyu tidak akan bisa kembali. Qin Chen dengan cepat berlari di antara pegunungan dan ladang yang rusak. Bai Yugu mengejarnya tanpa henti. Dia berpikir, basis kultivasi orang ini tidak tinggi, tetapi kecepatan tubuhnya dapat digambarkan sebagai tak tertandingi. Dia berlari sangat cepat. Akibatnya, dia mengeluarkan kekuatan suci dari sistem cahaya di tubuhnya, mengubah seluruh tubuhnya menjadi kilatan cahaya, dan kecepatannya meningkat tajam. Dibandingkan dengan asal elemen angin, kecepatan asal elemen cahaya lebih cepat. Saat ini kecepatan Bai Yugu telah melampaui kecepatan cahaya. Di atas sebuah danau, Qin Chen tiba-tiba berbalik dan berhenti. Bai Yugu mencibir lagi dan lagi, "Aku tidak bisa lari lagi." Dia adalah orang suci tingkat 4. Dan sebaliknya adalah orang suci kecil, dan kekuatan sucinya sangat berbeda. Qin Chen melihat sekeliling dan berkata, "Tempat ini bagus. Ada gunung dan air, matahari bersinar cerah, dan pemandangannya indah. Jadi kamu memilih harta karun geomantik dengan dirimu sendiri?" Bai Yugu tidak bisa menahan tawa. Selama bertahun-tahun, dia telah membunuh banyak orang. Tetapi dia belum pernah bertemu seseorang yang secara khusus memilih harta karun geomantik untuknya sebelum dia meninggal. Boom, Bai Yugu tidak membuang waktu, kekuatan suci dari Departemen Cahaya mengalir keluar, begitu menyilaukan sehingga sulit bagi Qin Chen untuk membuka matanya. Seberkas cahaya, seperti naga yang mengibas-ngibaskan ekornya, menarik ke arah Qin Chen. Ada suara seperti kacang goreng di kehampaan, dan runtuh satu demi satu. Krisis yang parah membuat seluruh tubuh Qin Chen tegang dan merinding di sekujur tubuhnya. Tanpa ragu, Qin Chen segera melemparkan obat suci harta bumi kelas 3 ke pagoda Dewa Menelan. Menjalankan Maosan Lingen Jue dan Si Jitu secara bersamaan. Perlindungan rangkap 3 dari Menara Dewa, peta batu, akar spiritual untuk memperkuat tubuh, dan payung langit dan bumi. Total 4 pertahanan, menutupi Qin Chen. Sinar cahaya Bai Yugu jatuh pada 4 pertahanan Qin Chen. Boom, dengan suara keras, Qin Chen merasakan kejutan yang hebat, menyebabkan dia menabrak danau. Tidak heran dia bisa membunuh Jing Jiubai yang terluka parah, jadi ada begitu banyak metode pertahanan. Melihat bahwa pukulannya hanya membuat Qin Chen mundur, tetapi tidak membunuh Qin Chen dengan luka serius, mata Bai Yugu menunjukkan sedikit kejutan. Qin Chen menendang badai, dan hampir dalam sekejap mata,
dia datang ke Bai Yugu. Betapa beraninya, melihat bagaimana Qin Chen berani menyerangnya, mata Bai Yugu menjadi dingin. Dengan tangan kanannya, dia mencabut jepit rambut hitam putih yang menyilang di rambutnya dan menyuntikkannya dengan kekuatan suci. Jepit rambut hitam putih, yang tidak lebih dari seukuran telapak tangan, tiba-tiba membengkak, disertai dengan cahaya yang kuat, menyinari langit. Ini adalah artefak sucinya, artefak suci kelas 2, jepit rambut giok hitam dan putih yang aneh. Memegang jepit rambut giok aneh hitam dan putih, Bai Yugu menusuk bagian vital Qin Chen dengan satu pukulan. Qin Chen tidak mengelak sama sekali, menggunakan 4 lapis berkah pertahanan, dia dengan paksa menahan pukulan jepit rambut giok hitam dan putih yang aneh, dan membuang pedang ajaib yang haus darah, menebas pinggang Bai Yugu. Boom, perlindungan kekuatan suci seluruh tubuh Bai Yugu terkejut, dan bilah sihir yang haus darah itu jarang mengenai dinding, tetapi gagal menembus pertahanannya. Benar saja, Jing Jiu terluka terlalu parah pada saat itu, mustahil bagi Zhongsheng peringkat keempat yang sebenarnya untuk menembus pertahanannya. Bahkan jika kamu tidak mati, kamu akan terluka parah. Qin Chen segera tahu betapa sulitnya Bai Yugu di depannya. Aku ingin melihat seberapa keras kamu. Bai Yugu gagal dalam 2 pukulan. Sebagai Zhongsheng peringkat keempat, dia merasa sedikit kesal. Waktu penjagaan menara terbatas, obat suci harta bumi kelas 3 sangat berharga. Qin Chen tidak berani membuang waktu lagi. Segera perkuat bilah sihir yang haus darah, kekuatan jiwa yang baru saja menembus ke tingkat 23 sangatlah agung. Pisau itu menyayat tubuh Bai Yugu, yang mengejutkan seluruh tubuh Bai Yugu. Apa? Bai Yugu tidak percaya, baru saja, pertahanannya sendiri hampir terpotong. Qin Chen diam-diam mengatakan bahwa meskipun metode pertahanannya berlipat ganda, dia hampir tidak bisa mengejar pertahanan Zhongsheng peringkat keempat. Bai Yugu ini sangat sulit untuk dihadapi, tangan hantu itu. Tangan kiri Qin Chen tiba-tiba ditutupi dengan tangan hantu itu, dan dia mengulurkan tangan ke Bai Yugu. Lebih kuat dari Bai Yugu, ketika dia ditangkap oleh ibu mertua hantu, dia tiba-tiba merasakan kepanikan yang luar biasa di hatinya, dan seluruh tubuhnya membeku. Tidak bagus, tangan wanita hantu itu adalah harta suci bawaan Kiki. Bai Yugu secara alami tahu bahwa ada sesuatu yang salah saat ini. Puff memanfaatkan momen ketika Bai Yugu dibuat bingung oleh tangan penyihir itu, Qin Chen langsung merobek pertahanan Bai Yugu dengan satu pisau dan menusuk tubuhnya. Kulit Bai Yugu berubah drastis ketika Zi meminum darahnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dan dengan cepat mundur. Keterampilan suci asli, kapal ringan, dia dengan cepat memadatkan kekuatan suci, mengubahnya menjadi pesawat ruang angkasa besar, dan memukul Qin Chen. Dengan keras, Qin Chen meledakkan kesuciannya dan langsung menginjak perahu yang cerah. Turun, teriak Bai Yugu dengan marah, dan kapal yang cerah itu menabrak Qin Chen. Gemuruh kapal cerah bergema tanpa henti, dan Qin Chen merasakan penindasan yang hebat. Saat berikutnya, Qin Chen juga meletuskan Kung Fu Xing Xuan, dan pada saat yang sama menggunakan seni suci surga, galaksi besar. Terdengar ledakan keras, dan cahaya bintang tak terbatas menyebar kemana-mana. Di mata Bai Yugu yang tidak bisa dipercaya, Qin Chen seperti dewa perang yang tidak bisa dihancurkan, dan dia dengan tegas menolak kapal ringan itu. Dalam hal kemampuan bertahan, saya khawatir hanya penjaga menara saat ini yang dapat dibandingkan dengan galaksi besar. Qin Chen sendiri cukup tangguh, sekarang dengan restu dari galaksi besar, pertahanan Qin Chen telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bagaimana mungkin? Hati Bai Yugu bergetar hebat, matanya dipenuhi keterkejutan. Ini keterlaluan. Dengan keras, Qin Chen menginjak kapal ringan dan menebas Bai Yugu dengan gerakan membunuh alami. Teriak Bai Yugu dengan keras, teknik suci asli, cahaya kuat tanpa akhir. Ini adalah departemen ringan, keterampilan suci asli kelas 2. Untuk sesaat, cahaya tak terbatas menyinari Qin Chen dengan luar biasa. Intensitas cahayanya jauh lebih tajam dari pedang senjata suci. Seperti matahari di langit, ia jatuh,
Qin Chen segera merasakan matanya perih, dan kemudian 2 garis darah mengalir keluar dari matanya, membuat matanya merah. Mengambil keuntungan dari Qin Chen yang terpengaruh oleh silau tak berujung, Bai Yugu menukik, dan jepit rambut giok hitam dan putih yang diperbesar bersinar dengan visi senjata suci, unicorn suci. Mengaum, unicorn suci meraung ke langit, juga membawa langit yang penuh cahaya. Dengan keras, seluruh tubuh Qin Chen bergetar, dan seluruh tubuhnya menjadi sedikit mati rasa karena syok. Tapi masih mengandalkan pertahanan yang sangat kuat untuk mendukungnya. Melihat bahwa tidak ada cukup waktu untuk menjaga menara, Qin Chen meraung keras, pertempuran heboh armor berserker segera meraung, dan secara otomatis melekat pada tubuh Qin Chen, menyebabkan aura Qin Chen meledak. Mata Bai Yugu berkedip, harta suci bawaan lainnya. Tangan penyihir itu adalah harta suci bawaan Qixi, dan dia bisa mengerti bahwa itu jatuh ke tangan Qin Chen. Hanya saja Qin Chen tidak menyangka akan ada yang kedua. Anda tahu, jangan katakan itu orang suci seperti dia. Bahkan beberapa orang suci yang hebat, sulit untuk memiliki harta suci bawaan. Belum lagi 2 lagi, tapi apa yang terjadi selanjutnya lebih mengejutkannya. Qin Chen mengeluarkan bola bundar lain yang memancarkan lingkaran cahaya tak terbatas. Sinar cahaya memancar dari bola, meski tidak seterang silau tak terbatas, namun memiliki karakteristik memusingkan yang kuat. Satu lagi, Bai Yugu tidak terbiasa dengan buku aneh kaisar, jadi dia tidak bisa mengenali semua harta bawaan. Tapi dia memiliki penglihatan yang bagus, dan sekilas dia tahu bahwa bola di tangan Qin Chen sama sekali bukan senjata suci biasa. Tapi setelah dipancarkan oleh cahaya yang memusingkan, Bai Yugu merasa dunia berputar dan dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Dia segera yakin di dalam hatinya bahwa bola ini adalah harta suci bawaan. Seorang suci kecil yang memegang 3 harta suci bawaan? Bai Yugu berpikir, ini bukan lelucon bagiku kan? Boom, Qin Chen menembak cukup cepat, menahan rasa sakit yang membakar di matanya, dan menikam Bai Yugu 3 kali berturut-turut. Namun, basis kultivasi Bai Yugu kokoh, dan jarak antara Qin Chen dan dia terlalu besar. Bahkan jika dia hampir tidak bisa mematahkan pertahanannya, masih sulit untuk melukainya secara serius, apalagi membunuhnya. Dengan kata lain, jika bukan karena banyak pertahanan dan 3 harta suci bawaan ini, Qin Chen tidak mungkin melawan Bai Yugu. Saat ini, hati Bai Yugu telah berubah dari keterkejutan menjadi ekstasi rahasia. 3 harta suci bawaan, selama kamu membunuhnya, semuanya akan menjadi milikmu. Jika harta suci bawaan ini ada di tanganku, aku akan mampu melindungi diriku sendiri bahkan dari petapa agung. Hati Bai Yugu benar-benar fanatik, kekuatan suci dalam tubuh meledak seperti petir, membuat Bai Yugu untuk sementara tidak sadarkan diri. Seni suci kelas 2, mabuk cahaya ilahi, dia menggunakan seni suci kelas 2 yang telah dia praktikkan hingga kondisi kecil yang sempurna. Sebuah bola cahaya dilemparkan ke arah Qin Chen, klaster cahaya tidak menyilaukan seperti silau tak berujung, tetapi mengandung kemabukan yang mirip dengan cahaya yang memusingkan, bersambung.